Di tengah laju zaman yang seringkali riuh dan menyilaukan, tersimpan permata-permata kearifan di relung-relung tradisi Nusantara. Ajaran-ajaran luhur ini bukanlah sekadar peninggalan masa lalu yang usang, melainkan sumber mata air jernih yang tak pernah kering. Ia mengalir sunyi melintasi abad, menawarkan kesejukan bagi jiwa-jiwa yang letih dan petunjuk bagi akal yang tersesat. Kebijaksanaan ini tidak termaktub dalam bangunan megah, melainkan bersemayam dalam untaian kata sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa relevan untuk direnungkan oleh siapapun yang merindukan makna sejati dari kehidupan. Salah satu suluh penerang itu terpancar dari sosok Sunan Kalijaga yang kita pandang bukan sekadar sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai seorang guru agung yang mengajarkan kebenaran melalui bahasa alam dan keseharian. Beliau adalah seorang arif yang mampu melihat jejak-jejak Sang Pencipta dalam alunan kidung, hingga gemericik air di tepi sungai. Baginya, alam semesta dan segala isinya adalah kitab yang terbuka, dan setiap peristiwa adalah pelajaran berharga. Melalui wejangan-wejangannya yang syarat makna, ia mengajak kita untuk tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi juga merasakannya dengan batin, guna menemukan jalan pulang menuju hakikat diri dan menuju sumber dari segala kehidupan. Berikut ini adalah 10 wejangan luhur dari Sunan Kalijaga yang menjadi suluh penerang jiwa, diikuti oleh 4 wejangan bijak lain yang melengkapinya sebagai bahan perenungan. 1. Urip iku urup. Wejangan pertama dan mungkin yang paling mendasar adalah urip iku urup, yang secara harfiah berarti hidup itu menyala. Ini adalah pengingat lembut bahwa esensi keberadaan kita di dunia bukanlah untuk sekadar ada, melainkan untuk menjadi sumber cahaya. Sebatang lilin baru memiliki makna ketika apinya menyala, menerangi kegelapan di sekitarnya. Demikian pula manusia, hidupnya baru benar-benar hidup ketika ia mampu memberi manfaat, kehangatan, dan pencerahan bagi sesama makhluk dan lingkungan tempat ia berpijak. Cahaya yang kita pancarkan sesungguhnya bukanlah milik kita pribadi, melainkan pantulan dari cahaya abadi, sang sumber kehidupan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ilmu yang kita bagikan, dan setiap senyum tulus yang kita berikan adalah wujud syukur atas percikan cahaya ilahi yang telah dianugerahkan ke dalam diri. Menjadi manfaat bagi orang lain bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan. Ia adalah cara kita mengabdi kepada Yang Maha Pemberi Cahaya, membuktikan bahwa kita menjaga amanah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Namun api dalam diri bisa meredup, bahkan padam. Kesombongan adalah angin kencang yang dapat mematikannya, sebab ia membuat kita merasa bahwa cahaya itu milik kita sendiri. Keegoisan dan ketamakan adalah selubung tebal yang menghalangi sinarnya untuk terpancar keluar. Sebaliknya, kerendahan hati dan keikhlasan adalah minyak yang membuat api itu terus menyala terang. Semakin kita merasa kecil di hadapannya, semakin besar cahayanya yang akan terpancar melalui diri kita. Maka tanyakanlah pada diri setiap hari, apakah hidupku hari ini telah menyala? Tidak perlu dengan tindakan-tindakan besar yang dilihat banyak orang. Sebuah kata yang menenangkan, sebuah pertolongan kecil yang tak diketahui siapapun, atau doa tulus untuk kebaikan sesama adalah cara-cara sederhana untuk menjaga api kehidupan kita tetap menyala. Disitulah letak makna sejati dari urip, yakni ketika ia menjadi urup. 2. Memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Prinsip ini meletakkan 2 tugas agung di pundak setiap manusia, tugas keluar dan tugas ke dalam. Memayu hayuning bawana adalah panggilan untuk turut serta memperindah tatanan dunia, merawat keharmonisan alam, dan menyebarkan kedamaian. Ini adalah tugas aktif untuk menjadi agen kebaikan, melanjutkan karya Sang Maha Indah dalam ciptaannya. Dunia ini adalah taman yang dipercayakan kepada kita, dan adalah tanggung jawab kita untuk membuatnya semakin mekar, bukan layu. Namun tugas memperindah dunia tidak akan pernah tuntas tanpa menjalankan tugas kedua, yakni ambrasta durhangkara, memberantas angkara murka.
Perang terbesar sesungguhnya bukanlah melawan musuh di luar, melainkan melawan sifat-sifat tercela yang bersemayam di dalam diri. Angkara murka, keserakahan, iri dengki, dan keegoisan adalah akar dari segala kerusakan di muka bumi. Bagaimana mungkin kita bisa membangun taman yang indah di luar jika di dalam diri kita sendiri masih penuh dengan semak belukar? Keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Segala kerusakan di alam semesta, peperangan, ketidakadilan, perusakan lingkungan, bermuara dari angkara murka dalam hati manusia. Sebaliknya, setiap tindakan yang memperindah dunia, sekecil apapun, pastilah lahir dari hati yang telah berjuang untuk menyingkirkan sifat-sifat buruknya. Membersihkan hati adalah langkah pertama untuk membersihkan dunia. Oleh karena itu, jalan spiritual sejati dimulai dari introspeksi diri. Setiap pagi sebelum melangkah untuk memperindah dunia, tengoklah ke dalam batin. Kenali benih-benih angkara yang mungkin mulai tumbuh, lalu cabutlah dengan kesadaran dan penyesalan. Dengan hati yang senantiasa dibersihkan, setiap langkah, ucapan, dan perbuatan kita secara alami akan menjadi rahmat yang turut serta memayu hayuning bawana. 3. Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Kalimat ini adalah sebuah penegasan tentang hukum spiritual yang abadi, bahwa segala bentuk kekuatan duniawi yang lahir dari ego pada akhirnya akan rapuh dan sirna. Suradira Jayaningrat melambangkan segala jenis keperkasaan, kekuasaan, kemenangan, dan dominasi yang dibanggakan manusia. Ia bisa berupa kekuatan fisik, pengaruh politik, kekayaan materi, atau bahkan kecerdasan yang memukau. Semua itu tampak gagah dan tak terkalahkan di permukaan. Namun di hadapan Pangastuti, sebuah kata yang bermakna kelembutan hati, ketulusan, atau doa yang dipanjatkan dengan penuh kepasrahan, semua kegagahan itu akan luluh. Kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi yang mampu menembus benteng paling kokoh sekalipun. Api amarah akan padam oleh air ketenangan, kekerasan akan melunak oleh sentuhan kasih sayang, kesombongan akan runtuh di hadapan kerendahan hati yang tulus. Pangastuti bekerja dengan cara melucuti senjata lawan tanpa perlawanan. Doa yang tulus, yang lahir dari hati yang pasrah, memiliki kekuatan yang melampaui segala persenjataan dunia. Ia menghubungkan yang fana dengan yang abadi, yang lemah dengan yang maha kuat. Di titik inilah manusia menyadari bahwa kekuatan sejatinya tidak terletak pada apa yang ia miliki, melainkan pada sedekat apa ia dengan sumber segala kekuatan. Maka, jangan pernah silau oleh kekuasaan duniawi, dan jangan pernah merasa kecil saat tidak memilikinya. Kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil mengalahkan orang lain, melainkan saat kita berhasil menaklukkan ego kita sendiri dan menggantinya dengan kelembutan. Hadapi segala bentuk kekuatan dengan ketenangan, balaslah kebencian dengan doa, dan percayalah bahwa pada akhirnya hanya kelembutan dan ketulusan yang akan abadi. 4. Ngluruk tanpo bolo, menang tanpo ngasorake, sakti tanpo aji-aji, sugih tanpo bondo, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, sakti tanpa ajian, kaya tanpa harta. Wejangan ini melukiskan potret seorang ksatria sejati yang kekuatannya tidak berasal dari atribut-atribut luar, melainkan dari kemurnian batinnya. Ngluruk tanpo bolo berarti ia maju berjuang sendirian, bukan karena tak punya teman, tetapi karena pasukannya adalah keyakinan yang teguh kepada Yang Maha Melindungi. Ia tidak butuh masa untuk merasa kuat, sebab keberaniannya lahir dari kebenaran yang ia pegang. Menang tanpo ngasorake adalah puncak etika kemenangan. Kemenangannya bukanlah dengan menghancurkan atau mempermalukan lawan, melainkan dengan memenangkan hatinya. Ia mengubah musuh menjadi kawan melalui kebijaksanaan dan kasih sayang. Kemenangan sejati adalah ketika kebenaran ditegakkan tanpa harus ada pihak yang merasa direndahkan. Ia memuliakan kemanusiaan bahkan dalam sebuah pertarungan. Sakti tanpo aji-aji mengajarkan bahwa kesaktian tertinggi bukanlah berasal dari mantra atau benda pusaka, melainkan dari hati yang bersih dan jiwa yang pasrah sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Kekuatan spiritualnya terpancar dari karakternya, kejujurannya,
kesabarannya, dan keadilannya. Itulah kesaktian yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun, selain dari buku kehidupan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sugih tanpa bondo adalah penutup yang sempurna. Kekayaan sejatinya bukanlah tentang berapa banyak harta yang dimiliki, melainkan seberapa sedikit kebutuhan yang diinginkan. Orang kaya yang sejati adalah ia yang hatinya merasa cukup, yang kebahagiaannya tidak bergantung pada materi. Kekayaannya adalah rasa syukur yang melimpah dan kedamaian batin yang tak bisa dibeli dengan emas permata. Inilah 4 pilar karakter manusia paripurna. 5. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan manja. 4 nasihat ini adalah resep untuk membangun mental yang dewasa dan jiwa yang stabil. Ojo gumunan berarti jangan mudah takjub atau silau pada kemewahan dunia dan kehebatan ciptaan manusia. Seseorang yang telah mengenal keagungan Sang Pencipta tidak akan mudah terpesona oleh hal-hal yang fana. Ia memandang segala sesuatu dengan wajar karena ia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar di baliknya. Ini adalah cara untuk menjaga hati dari sifat materialistis. Ojo getunan menasihati kita untuk tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Ambil pelajarannya, lalu lepaskan. Terus-menerus meratapi kesalahan atau kegagalan hanya akan menghabiskan energi dan menghalangi kita untuk melangkah maju. Orang yang bijak adalah ia yang berdamai dengan masa lalunya, karena ia percaya pada takdir dan yakin bahwa setiap kejadian mengandung hikmah. Ojo kagetan adalah tentang kesiapan mental dalam menghadapi perubahan dan cobaan yang datang tiba-tiba. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan keterkejutan yang berlebihan menunjukkan kurangnya keyakinan pada sebuah rencana agung. Dengan jiwa yang tenang dan keyakinan bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa izinnya, seseorang akan mampu menghadapi badai kehidupan dengan sikap yang lebih kokoh dan tidak panik. Terakhir, ojo aleman, jangan bersikap manja. Ini adalah wejangan untuk menjadi pribadi yang mandiri secara spiritual, yang tidak selalu bergantung pada orang lain, pada pujian atau pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan dan kekuatannya bersumber dari dalam, dari hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, bukan dari validasi eksternal. Keempatnya membentuk pilar-pilar karakter yang tangguh, tenang, dan tidak mudah goyah oleh riak-riak kehidupan. 6. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan sakit hati bila disakiti, jangan bersedih bila kehilangan. Ini adalah ajaran tentang tingkat kepasrahan tertinggi, sebuah kunci untuk mencapai ketenangan jiwa yang hakiki. Datan serik lamun ketaman mengajak kita untuk membangun benteng batin yang kokoh, sehingga ketika panah fitnah atau perlakuan tidak adil datang menerpa, ia tidak menembus hingga ke dalam hati. Ini bukan berarti menjadi mati rasa, melainkan memilih untuk tidak membiarkan tindakan orang lain mengendalikan kedamaian batin kita. Kunci untuk mencapai ini adalah kesadaran penuh bahwa kita tidak bisa mengontrol perbuatan orang lain, tetapi kita sepenuhnya bisa mengontrol respons kita. Rasa sakit hati seringkali lahir dari ego yang terluka, dari perasaan bahwa kita harus diperlakukan dengan baik. Dengan melepaskan ekspektasi itu dan menyerahkan semua urusan kepada Yang Maha Adil, hati akan menjadi lebih lapang. Kita memaafkan bukan demi orang lain, tapi demi membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kebencian. Sementara itu, datan susah lamun kelangan adalah latihan untuk melepaskan kemelekatan pada dunia. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, mulai dari harta benda, jabatan, hingga orang-orang yang kita cintai, pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Maha Pemilik. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan akan kembali tanpa membawa apa-apa. Rasa sedih yang berlarut-larut saat kehilangan sesuatu seringkali muncul karena kita merasa memiliki titipan tersebut. Dengan menyadari bahwa kita hanyalah seorang penjaga amanah, hati akan lebih mudah untuk ikhlas. Ketika sesuatu diambil kembali oleh Sang Pemilik, kita menerimanya dengan keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik menurut kebijaksanaannya.
Kehilangan tidak lagi terasa sebagai sebuah hukuman, melainkan sebagai bagian dari skenario agung yang tidak selalu bisa kita pahami. Inilah puncak dari penyerahan diri, di mana hati menemukan kedamaian abadi, tak tergoyahkan oleh untung dan malang. 7. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kemareman. Jangan terobsesi pada kedudukan, harta benda, dan kepuasan duniawi. Ini adalah peringatan terhadap 3 berhala modern yang seringkali menjerat manusia dan melupakannya dari tujuan hidup yang sejati. Kalungguhan atau kedudukan adalah yang pertama. Jabatan, pangkat, dan status sosial seringkali menjadi tujuan, padahal ia hanyalah sarana. Ketika jabatan menjadi obsesi, ia akan melahirkan kesombongan, penyalahgunaan wewenang, dan ketakutan yang luar biasa akan kehilangannya, sehingga segala cara akan dilakukan untuk mempertahankannya. Kadonyan atau harta benda adalah berhala kedua. Dunia ini diperuntukkan bagi kita, bukan kita untuk dunia. Mengejar harta benda secara berlebihan akan membuat hati menjadi keras, kikir, dan cemas. Kita akan menjadi budak dari apa yang kita miliki, selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Padahal, harta sejati adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita simpan. Kemareman atau kepuasan hawa nafsu adalah jerat ketiga. Ini mencakup segala bentuk kenikmatan duniawi yang jika diikuti tanpa kendali akan mematikan kepekaan spiritual. Kepuasan ini sifatnya sementara dan menipu. Semakin dituruti, ia akan semakin menuntut, meninggalkan kekosongan yang lebih besar di dalam jiwa. Ia membuat kita lupa bahwa ada kenikmatan yang lebih tinggi dan abadi, yaitu kedamaian batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Wejangan ini mengajak kita untuk menempatkan ketiganya pada porsi yang benar. Gunakan jabatan untuk melayani, gunakan harta untuk berbagi, dan nikmati karunia dunia dengan rasa syukur, tanpa menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan dan tujuan akhir. Hati yang tidak terikat pada ketiganya adalah hati yang merdeka, yang siap untuk melakukan perjalanan spiritual menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. 8. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo sidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pintar nanti tersesat, jangan curang nanti celaka. 2 nasihat ini adalah penjaga gerbang integritas dan kerendahan hati. Ojo kuminter mundak keblinger adalah sebuah pengingat bahwa ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati adalah sangat berbahaya. Perasaan paling pintar atau sok tahu adalah pintu pertama menuju kesesatan. Ia menutup diri dari nasihat, meremehkan pandangan orang lain, dan pada akhirnya akalnya sendiri akan menipunya. Orang yang benar-benar berilmu luas justru semakin merasa sedikit yang ia ketahui, seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Ia sadar bahwa ilmunya hanyalah setetes air di tengah samudra, pengetahuan Sang Maha Mengetahui. Sikap inilah yang membuatnya terus belajar dan terbuka pada kebenaran dari manapun datangnya. Sebaliknya, orang yang kuminter akan berhenti belajar dan terperangkap dalam tempurung kebenarannya sendiri, yang pada akhirnya membuatnya keblinger atau tersesat jalan. Ojo cidro mundak ciloko adalah penegasan atas hukum sebab akibat yang universal. Kecurangan, pengkhianatan, dan ketidakjujuran mungkin bisa memberikan keuntungan sesaat, tetapi ia pasti akan membawa petaka di kemudian hari. Cilaka atau celaka di sini bukan hanya bermakna musibah fisik, tetapi juga kehancuran kepercayaan, hilangnya ketenangan batin, dan rusaknya nama baik. Setiap perbuatan curang adalah sebuah luka yang kita torehkan pada tatanan alam semesta dan pada jiwa kita sendiri. Cepat atau lambat, luka itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu, kejujuran dan memegang amanah bukanlah sekadar pilihan etis, melainkan sebuah strategi hidup yang paling cerdas, aman, dan damai. Berjalan di atas jalan kebenaran mungkin terasa lebih lambat atau penuh rintangan, tetapi ia pasti akan sampai pada tujuan dengan selamat. 9. Ojo milik barang kang mlok, ojo mangro mundak kendo. Jangan menginginkan hal yang gemerlap, jangan ragu-ragu nanti kendor. Wejangan ini memberikan 2 panduan penting dalam mengarungi kehidupan.
Satu tentang arah pandangan dan satu lagi tentang kekuatan langkah. Ojo milik barang Kang Mlok menasihati kita untuk melatih mata batin agar tidak mudah terpikat oleh tampilan luar yang gemerlap dan memukau. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tampak indah di permukaan namun kosong di dalamnya. Keindahan fisik, kemewahan materi, dan popularitas adalah contoh barang Kang Mlok. Keinginan yang terus-menerus terhadap hal-hal seperti itu akan membuat jiwa lelah dalam pengejaran yang tak berujung. Ia menjauhkan kita dari pencarian substansi dan keindahan sejati yang tersembunyi dalam kesederhanaan, ketulusan, dan keheningan. Ajaran ini mengajak kita untuk mencari nilai intrinsik, bukan sekadar kemasan. Lebih baik memiliki pelita kecil yang cahayanya asli daripada memiliki permata imitasi yang kilaunya palsu. Setelah pandangan kita lurus tertuju pada kebenaran yang substantif, nasihat kedua menjadi relevan. Ojo mangro mundak kandho. Jangan bersikap mendua atau ragu-ragu, sebab keraguan akan membuat semangat menjadi kendor. Ketika engkau telah meyakini sebuah jalan kebaikan, tempuhlah dengan keyakinan penuh dan konsisten. Keraguan adalah pencuri energi terbesar dalam perjalanan spiritual dan kehidupan. Sikap mangro atau setengah-setengah membuat langkah menjadi berat dan perjalanan menjadi lambat. Ia memecah fokus dan membuka celah bagi godaan untuk kembali ke jalan yang gemerlap namun salah. Oleh karena itu, bulatkan tekad. Setelah memilih jalan keheningan daripada kebisingan, jalan substansi daripada penampilan, berjalanlah terus dengan mantap. Keyakinan yang utuh adalah bahan bakar yang akan menjaga api semangat kita tetap menyala hingga akhir perjalanan. 10. Ojo adigang adigung adiguno. Jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan, dan kepintaran. Sebagai penutup, wejangan dari Sunan Kalijaga ini merangkum 3 jenis kesombongan utama yang menjadi penyakit hati manusia. Ketiganya adalah manifestasi dari ego yang lupa akan asal-usulnya. Adigang adalah kesombongan yang lahir dari kekuatan fisik, kekuasaan, atau keberanian. Orang yang memiliki sifat ini cenderung sewenang-wenang, merasa bisa menaklukkan segalanya dengan kekuatannya, lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bisa melumpuhkannya dalam sekejap. Adigung adalah kesombongan yang bersumber dari status sosial, keturunan, dan jabatan. Ia merasa lebih mulia dari orang lain karena leluhurnya atau kedudukannya. Orang dengan sifat ini cenderung meremehkan mereka yang dianggap berada di bawahnya, lupa bahwa kemuliaan sejati di mata Sang Pencipta tidak diukur dari label duniawi, melainkan dari ketundukan, kepatuhan, dan kerendahan hatinya. Adiguno adalah kesombongan yang paling halus dan berbahaya, yaitu kesombongan karena kepintaran, ilmu, atau keahlian. Orang yang terjebak dalam sifat ini merasa paling tahu dan paling benar, merendahkan gagasan orang lain, dan kadang-kala menggunakan kecerdasannya untuk menipu atau mengakali sesama. Ia lupa bahwa kepintarannya adalah anugerah yang seharusnya digunakan untuk mencerahkan, bukan untuk membanggakan diri dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Ketiga sifat ini adalah penghalang utama bagi seseorang untuk menerima kebenaran dan kasih sayang ilahi. Mereka adalah racun yang secara perlahan mematikan jiwa. Wejangan ini adalah pengingat. Apapun kelebihan yang kita miliki, kekuatan, kedudukan, atau kepintaran, semuanya adalah titipan. Gunakanlah untuk melayani, bukan untuk menyombongkan diri. Sebab hanya dengan itulah, titipan itu akan membawa berkah, bukan bencana. 11. Manungso ngunduh wohing pakarti, manusia hanya memetik buah perbuatannya. Falsafah ini adalah penegasan tentang hukum sebab akibat yang paling fundamental dalam kehidupan. Setiap tindakan, ucapan adalah sebuah benih yang kita tanam di ladang semesta. Cepat atau lambat, setiap benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Benih kebaikan akan berbuah manis, entah berupa ketenangan jiwa, kemudahan urusan, atau cinta dari sesama. Sebaliknya, benih keburukan pasti akan berbuah pahit, entah berupa kegelisahan, kesulitan, atau kebencian. Hukum ini bukanlah sebuah mekanisme dingin tanpa makna. Ia adalah perwujudan dari keadilan Sang Maha Pencipta yang memastikan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia. Dengan memahami ini,
manusia diajak untuk bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Ia tidak lagi bisa menyalahkan keadaan atau orang lain atas nasib yang menimpanya, sebab ia sadar bahwa apa yang dituainya hari ini bisa jadi adalah hasil dari apa yang ditanamnya di masa lalu. Terkadang buah dari perbuatan tidak langsung terlihat. Ada benih yang butuh waktu lama untuk tumbuh, menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Seseorang bisa saja berbuat baik sepanjang hidupnya, namun seolah tak mendapat balasan, sementara yang lain berbuat curang namun tampak berjaya. Disinilah letak ujian keyakinan. Hukum semesta bekerja dalam rentang waktu yang hanya dipahami oleh Yang Maha Bijaksana. Buah itu pasti akan datang, entah di dunia ini dalam bentuk yang tak terduga, atau di alam keabadian sebagai ganjaran yang kekal. Maka, hiduplah dengan kesadaran seorang petani di ladang kehidupannya sendiri. Pilihlah benih-benih terbaik, benih kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan kedermawanan. Sirami ia dengan ketulusan dan jagalah dari hama keburukan. Jangan lelah menanam kebaikan, meski hasilnya belum nampak. Percayalah, Sang Pemilik Semesta adalah sebaik-baiknya penjaga, dan panen yang indah pasti menanti mereka yang tekun berbuat kebajikan. 12. Sopo salah bakal seleh, sopo bener mesti jejer. Siapa yang salah akan jatuh, siapa yang benar akan tegak. Prinsip ini adalah suluh harapan di tengah kegelapan ketidakadilan. Ia mengandung janji bahwa kebatilan, sekuat dan sekokoh apapun kelihatannya, pada hakikatnya rapuh dan pasti akan tumbang. Seleh berarti lengser, jatuh, atau tersingkir, sementara jejer berarti tegak, kokoh, dan mapan. Kebenaran mungkin bisa ditindas untuk sementara waktu, namun ia memiliki daya hidup abadi yang pada akhirnya akan membuatnya berdiri tegak. Kekuatan kebenaran tidak terletak pada pengikut yang banyak atau kekuasaan yang besar. Kekuatannya bersumber dari keselarasan dengan tatanan ilahi. Kebenaran adalah fondasi dari alam semesta. Siapapun yang berpegang padanya, ia sedang bersandar pada pilar terkuat yang tak akan pernah goyah. Sebaliknya, siapa yang salah dan curang tidak akan bertahan lama, sehingga kehancurannya hanyalah soal waktu. Kejatuhan bagi yang salah tidak selalu berarti kejatuhan fisik yang dramatis. Seringkali kejatuhan itu terjadi di dalam batin, hilangnya kedamaian, hati yang selalu was-was, dan kehampaan jiwa meskipun bergelimang harta. Demikian pula, ketegakan bagi yang benar tidak selalu berupa takhta kekuasaan. Bisa jadi ia adalah martabat yang tak terbeli, ketenangan jiwa di tengah badai fitnah, dan kedudukan tinggi di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, jangan pernah gentar untuk berada di jalan kebenaran dan kebajikan, meskipun jalan itu sunyi dan terjal. Jangan pula iri pada mereka yang tampak berjaya di atas landasan kecurangan. Kemenangan mereka semu dan sementara. Teruslah berpegang pada kebaikan dan kebenaran, sebab itulah satu-satunya tempat berpijak yang abadi. Pada akhirnya, waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar rapuh dan siapa yang sesungguhnya berdiri kokoh. 13. Wani ngalah, luhur wekasane. Berani mengalah, luhur pada akhirnya. Dalam dunia yang mengagungkan kemenangan, nasihat ini terdengar paradoksal, namun menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. Mengalah di sini bukanlah tanda kelemahan atau kekalahan. Ia adalah sebuah tindakan sadar yang membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada keberanian untuk bertarung. Ini adalah keberanian untuk menaklukkan ego sendiri demi sebuah tujuan yang lebih mulia, yaitu keharmonisan, kedamaian, dan menjaga tali persaudaraan. Mengalah adalah pilihan seorang ksatria jiwa. Ia mampu melihat gambaran yang lebih besar. Ia sadar bahwa memenangkan sebuah perdebatan kecil seringkali harus dibayar dengan rusaknya hubungan jangka panjang. Ia paham bahwa membalas caci maki hanya akan menurunkan derajatnya setara dengan si pencaci. Dengan memilih untuk diam, mundur selangkah, atau memaafkan, ia tidak sedang kalah. Ia sedang memenangkan pertarungan yang lebih besar, yaitu pertarungan melawan egonya sendiri. Luhur wekasane adalah janji yang menyertainya. Pada akhirnya orang yang bijak dalam mengalah akan memperoleh kemuliaan sejati. Ia mungkin kalah di mata manusia yang picik, namun ia akan menang di mata Tuhan.
Ia akan dihormati bukan karena kekuasaannya, melainkan karena kebijaksanaannya. Jiwanya akan damai, terbebas dari belenggu ego yang selalu ingin menang sendiri. Inilah kemenangan tertinggi, sebuah keluhuran abadi yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. 14. Gusti paring dalan kanggo wong sing gelem dalan. Tuhan memberi jalan bagi orang yang mau berjalan. Ini adalah falsafah yang menjembatani antara takdir ilahi dan usaha manusia. Ia menolak sikap pasrah yang pasif. Tuhan memang penentu segala sesuatu, namun berkat dan petunjuknya seringkali datang kepada mereka yang aktif bergerak menjemputnya. Gelem dalan adalah sebuah kiasan untuk kemauan berusaha, berjuang, dan mengambil langkah pertama. Pintu tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya berdiri diam di depannya. Sang Pencipta adalah sumber segala petunjuk dan Dia telah membentangkan jutaan jalan kebaikan di hadapan kita. Namun, jalan itu seringkali masih samar, tertutup kabut keraguan. Langkah pertama yang kita ambil dengan keyakinan dan niat tulus itulah yang akan membuat kabut itu perlahan tersibak. Setiap langkah akan menyingkap langkah berikutnya. Kemauan untuk berjalan juga berarti keberanian untuk memulai dari hal kecil, dengan sumber daya yang terbatas. Banyak orang tertahan oleh angan-angan untuk menunggu momen yang sempurna atau bekal yang cukup. Falsafah ini mengajarkan, mulailah berjalan dengan apa yang kau punya sekarang. Jika engkau ingin menjadi orang yang berilmu, mulailah dengan membaca satu halaman. Jika engkau ingin menjadi dermawan, mulailah dengan berbagi satu suap nasi. Gerakan kecil yang konsisten itulah yang akan direspons oleh Sang Penguasa Semesta. Maka, jangan biarkan dirimu terdiam dalam penantian. Jika engkau memiliki sebuah cita-cita luhur, berdoalah memohon petunjuk, lalu ambillah langkah pertama. Sekecil apapun langkah itu, ia adalah bukti kesungguhanmu di hadapannya. Percayalah, bagi jiwa yang tak lelah melangkah di jalan kebaikan, Tuhan tidak akan pernah membiarkannya tersesat. Dia sendiri yang akan membukakan jalan-jalan yang tak pernah kamu duga sebelumnya.